Pak Kaligis setuju nggak kalau ucapan saya tadi bahwa Nazarudin tidak aja sampai di sini, tidak hanya orang lain, tapi kasus Nazarudin sendiri kan baru gratifikasi. Ya, sebenarnya kan ini kan KPK waktu dilahirkan kan untuk korupsi kan? Ya. Ya, kalau gratifikasi dalam kasusnya Urip yang suka pegang kepada katakanlah Atalita, duitnya ada, siapa yang kasih ada, kemudian keputusannya kan sesuai dengan gratifikasi. Ini keputusan nggak ada mengenai 4,6 miliar itu. Kan kita udah lihat presiden kan? Ya. Ya itu aja. Ini kok nggak ada, cuma didenda 200 juta. Berarti kan berangkas siapa yang punya? PT itu grup itu dari katakanlah Departemen Kehakiman nggak ada PT itu juga. Ini yang mesti diungkap semua kan? Jadi apa yang nggak ada? Dari yang dia katakan apa grup Permai atau siapa itu? Jadi kesimpulannya pertemuan tadi itu apa? Pertemuannya begini kesimpulannya. Dia bilang saya mau melapor ke polisi mengenai pertemuan itu 5. Karena kalau di KPK percuma. Itu aja dia bilang, saya cuma ya. Jadi Pak Kaligis masih kuasa dia? Sampai hari ini, sampai sekarang saya selalu ketemu secara teratur sama dia. Bahkan kita ada proyek bersama sama dia. Tapi itu saya nggak mau katakan di sini. Ya. Sekarang saya ke pengacaranya. Nazarudin. Terima kasih Bang Karni. Sebelum kami mendampingi beliau, kami mempermasalahkan kenapa Yu tidak pernah jawab selama proses pemeriksaan di KPK. Soal? Proses penyidikan. Kenapa Yu tidak jawab? Karena kita akan sedikit sulit, ya, kita akan sedikit sulit mengupas dalam perkara ini, sementara BAP yang ada sangat sumir sekali. Beliau diam. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang vonis pengadilan. Dari awal sudah kami nyatakan bahwa kami sangat yakin dan percaya bahwa perkara ini perkara yang tidak akan mungkin terbukti. Karena tidak jelas siapa menyuap siapa. Mana barang buktinya. Dalam persidangan kita sudah minta kepada jaksa penuntut KPK melalui majelis hakim yang mulia agar menghadirkan bukti yang 4,6 miliar tersebut. Jaksa KPK mengiyakan akan memenuhi permintaan kita. Majelis juga mengiyakan itu. Faktanya, sampai akhir persidangan, barang bukti tersebut yang katanya ada, tidak pernah dihadirkan. Vonis majelis hakim dalam pertimbangan hukum mengatakan, Nazarudin terbukti menerima suap melalui 5 lembar cek yang total 4,6 miliar. Sementara cek tersebut diterima oleh Yulianis, diterima oleh Oktarina Puri, dan mereka cairkan dengan menyuruh orang lain. Dan hal ini katanya uangnya dimasukkan ke brankas Pak Nazarudin. Nazarudin dalam persidangan dari awal pemeriksaan saksi 1 sampai saksi yang kesekian banyak mengatakan tidak pernah mengetahui tentang uang, tentang cek, apalagi brankas. Artinya apa? Pertimbangan hukum majelis hakim itu, ya, pertimbangan yang sangat dipaksakan, dan 90% kami katakan mengambil dari, ya, pertimbangan hukum dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dan sekarang gilirannya saya minta Pak Firman. Ada hal yang ingin saya sampaikan di sini kaitan dengan fakta-fakta yang disampaikan teman-teman tadi. Dari bukti-bukti yang disampaikan bahwa utamanya mungkin menyangkut klien kami ya Pak Anas Subarneno, walaupun saya mungkin belakangan datangnya. Ada problem autentikasi. Ketika PT itu disebutkan dan saya melakukan investigasi, ternyata PT itu tidak ada. Wajar saja dalam pikiran hakim. Suatu pembuktian yang otentisitasnya aja bermasalah, apalagi relevansinya. Kemudian juga kaitan dengan penyebutan nama Anas Urbaningrum. Ya, tidak soal sepanjang pembuktian itu memang memiliki daya pembuktian hukumnya ketimbang prasangkanya. Ini kan yang kita lihat. Bagaimana kalau, ini pertanyaan juga saya tanyakan pada teman-teman yang ada di sini. Bagaimana kalau sebuah pembuktian itu, tingkat keterbuktiannya, yang disebut beyond reasonable doubt, meyakinkan itu, jauh lebih kecil daripada beyond shadow of doubt-nya. Daripada hal-hal yang menimbulkan keraguan. Sehingga, apa yang disebut dengan unfair prejudice, ya,
unfair isu. Siapa yang bisa merehabilitir? Ketika vonis dijatuhkan, tidak ada yang berpikir. Ketika nama seseorang disebut dan kemudian memberikan implikasi tidak hanya hukum bahkan, tapi implikasi sosial, keluarganya dan sebagainya. Pak Sultan sebagai orang Demokrat, bagaimanapun kasus ini kan dari awal menjadi badai, menjadi gempa. Tadi pun para pengacara itu mengulang-ulang lagi pertemuan di mana, di Singapura. Seolah-olah Nazarudin itu disuruh kabur. Pada di Singapura, apa dia katakan dia disuruh kabur? Sebelum saya jawab, ya saya mau nyampaikan sedikit dulu curahan hati saya. Curhat? Ya, curhat sedikit saja. Boleh, Pak. Wajar menurut saya, Nazarudin pusing. Kita pun Pusing. pening. Kalau melihat pengacaranya saling tuding. Ya gitu kan? Saya jawab sekarang. Pengacaranya aja. Pengacara saling tuding, apalagi kita kan? Apalagi kita. Makanya. Soal disuruh ke Singapura waktu satu hari pulang dari Cikeas ya. Jam 9 pagi, dia jam 8 di Cikeas, jam 9 dia kontak saya. Bang, saya mau ketemu abang. Saya bilang saya di DPR. Seharian sampai jam 6 sore, dari jam 9, jam 9.10 itu sama saya terus dia. Curhat dia. Nazarudin. Beliau menyampaikan kekecewaannya ketika Ketua Dewan Pembina mau memecat beliau. Beliau mengatakan kepada saya, Bang, tolong bilangin kepada Ketua Dewan Pembina, saya jangan dipecat begitu saja. Saya akan mengadakan perlawanan. Kemudian, saya rela keluar dari DPR. Tapi jangan saya dipermalukan. Itu bahasa beliau. Apa yang seharus saya lakukan? Ya, saya bilang, tolonglah Bang. Saya SMS ke Pak SBY. Ya. Pak SBY mengirim Pak Jerwaci dan Pak Mengindahan jam 2 ketemu saya. Tentang curhat ini. Kita sampaikan. Ini mengirim Pak Jerwaci ke Singapura? Bukan, ketemu dengan saya. Di Singapura? Bukan, di di kantornya Pak Mengindahan, Menpan. Kami berbicara bertiga, kemudian saya bilang, Pak, nanti Najar akan gabung, berempat kami berbicara. Najar curhat di sana semua, dua-duanya menyatakan ditampung semua keluhan Nazarudin, akan disampaikan kepada Dewan Ketua Dewan Pembina. Kembali lagi Ketua Dewan Pembina. Saya nggak tahu hasilnya. Terakhir saya ketemu Najar sampai sama Pak Marjuki kami cerita, Najar juga curhat. Saya bilang, Najar, anak saya lagi nunggu saya. Saya bilang, anak saya baru selesai S1. Dia mau mengucapkan selamat. Saya mengucapkan selamat kepada beliau. Ada sedikit gathering, saya bilang, di mall. Dari tadi ditunggu saya, Jar. Gara-gara kau, seharian saya sama kau, Jar. Saya bilang, sekarang sudah habis maghrib, saya tinggalkan Anda dulu. Saya tinggalkan beliau di tempat Pak Marjuki, saya ke tempat anak saya. Malamnya itu yang dia berangkat ke Singapura, kan. Jadi nggak ada yang nyuruh dari Dewan Pembina ataupun Pak Anas yang pengetahuan saya, Pak ya. Kemudian ketika kami ketemu di Singapura juga, beliau tidak menyampaikan hal yang demikian, cuma mengatakan kepada kita berobat. Kan itu. Tanda kita ketemu sama beliau, kita minta beliau membuat surat kepada Pak SBY. Tapi ada satu titipan surat kepada Pak Anas. Isinya apa? Kita nggak tahu. Selamat malam, Mas Bambang. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Bambang. Saya minta yang lain diam. Mas Bambang, mungkin Mas Bambang udah dengar semua pembicaraan tadi. Dan juga saya ingin Mas Bambang menjawab tuduhan atau tulisan dari Pak Adi Andoyo Sucipto pagi tadi yang mengatakan KPK melempem. Melempem itu seperti kerupuk yang masuk angin, dia bilang. Silakan Mas Bambang. Oke, terima kasih. Saya mau terima kasih Bang Fani, kami diberikan kesempatan Ya. untuk bicara. Bahwa kasus Nazarudin dalam kasus Wisma Atlet itu sudah diputus. Ya. Tetapi saya juga ingin mengingatkan, ada satu lagi kasus Wisma Atlet yang berkaitan dengan pembangunan Wisma Atlet. Itu sedang dalam proses penyelidikan.
apakah ada kasus-kasus lain yang sedang ditangani oleh KPK Ya, yang berkaitan dengan Pak Nazarudin? ya, Saya ingin katakan ada. ya, Bahkan kami ingin menggunakan Undang-Undang TPPU. ya, Itu sebabnya kami menghimbau kepada Pak Nazar supaya nanti mencari tim lawyernya yang cukup baik, supaya kemudian bisa menghadapi persidangan ini juga cukup baik. Apa yang kemarin kurang baik? Memberikan judgement kepada lawyer yang sekarang, tapi mudah-mudahan dengan persiapan yang matang, dengan lawyers yang baik, bisa menghadapi persidangan dengan baik. Misalnya saja, apa yang kasus-kasus yang lainnya ini sebenarnya dalam proses penyelidikan ini tidak boleh dibongkar kan, tapi Iya. sudahlah untuk diketahui oleh publik supaya publik mendengar. Ya, Timeline IPO Garuda, IPO Garuda. ya, Ada beberapa bank yang akan terlibat dalam kasus itu, ya, menggunakan bank itu ya. Ya. Saya kasih saja inisialnya SC. Terus ada pembelian saham di satu bank lagi, bukan satu bank, sekuritas. Itu inisialnya CI. Ada juga di dalam kasus-kasus yang lainnya. Saya ingin mengatakan di dalam profil kasus yang sedang dibangun oleh KPK, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kementerian. Untuk Kementerian Kesehatan, di situ ada beberapa kasus yang berkaitan dengan flu burung. ya, Untuk Kemendiknas ada beberapa universitas yang terlibat. Jadi masih cukup banyak ini Bang Karni. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kasus-kasus itu sekarang sedang di dalam proses penyidikan. Bahkan ada kasus-kasus yang ada dalam proses penelaahan. Ada penyelidikan, ada penelaahan. Jadi ada cukup banyak kasus-kasus ini. Dan mudah-mudahan dengan kasus ini kami ingin belajar dari kasus sebelumnya. Kalau kasus sebelumnya itu, kalau Bang Karni masih ingat kasus Damkar, ya, itu kan pada akhirnya kita ke hulu kan? ya, KPK ke hulu. Ya. Tapi diperlukan waktu yang sangat lama. ya, Nah untuk itu kemudian kami mencoba menggabungkan antara TPPU dan Tipikor. Mudah-mudahan ini bisa lebih cepat, lebih efisien prosesnya. Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan. Jadi bisa saya simpulkan bahwa judul saya malam ini, apakah kasus Nazarudin sampai di sini? Jawabannya tidak. Benar? Ya kira-kira seperti itu Pak Karni. Ya, Ini soal Julianis ini. ya, Julianis ketika itu diperiksa oleh KPK, saya memang belum ada di KPK, karena Julianis meminta untuk diperiksa di suatu tempat yang dia merasa aman dan nyaman. Apakah KPK melakukan pemeriksaan itu hanya kepada Julianis? Seperti itu? Tidak. Kita memeriksa orang-orang yang juga karena kesibukannya harus diperiksa di tempat kerjanya, itu pernah. Kami memeriksa beberapa saksi di luar negeri, di kedutaan besar pernah. Coba lihat pasal 113 KUHP. Di 113 KUHP itu secara jelas disebutkan, jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar, bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik, maka penyidik yang akan datang ke mereka untuk melakukan pemeriksaan. ya, Jadi dengan demikian udah clear. Dan untuk diketahui juga KPK tidak pernah mengeluarkan sepeser dana pun untuk membayar Hotel Ritz-Carlton. Karena itu dibayar sendiri oleh Julianis melalui keluarganya. Dan itulah yang menyebabkan setelah itu Julianis mempercayai KPK dan mendapatkan perlindungan dari KPK setelah itu. Pada saat itu belum Bang Karni. baik. Kira itu yang bisa saya jelaskan. Ada pertanyaan saya, Mas Bambang. Benarkah Julianis itu takut terancam kalau diperiksa di KPK? Pada saat itu, Julianis tidak mempercayai siapapun penegak hukumnya. Sehingga menurut informasi dari penyidik, ketika mau diperiksa, dia mau diperiksa di tempat yang dia pilih sendiri. Benar? Setelah proses pemeriksaan itu, Ya. Julianis kemudian mau bekerja sama dengan KPK dalam pengertian ingin diperiksa di tempat KPK. Itu yang terjadi. Tapi benarkah ketika diperiksa di hotel itu dia menyebut seorang penyidik yang dia takut ketemu penyidik itu di KPK?
Pak Karni informasinya sudah lebih cerdas dan lebih jauh, tapi saya atas nama KPK tidak akan memberikan keterangan itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Karni. Terima kasih Pak. Pemirsa, seorang filosof Romawi kelahiran Afrika, Aurelius Augustinus Hippolytus mengatakan hukuman itu adalah keadilan bagi ketidakadilan. Tapi dia mengajukan pertanyaan yang retorik. Absennya keadilan, tidak adanya keadilan, apalah kekuasaan itu artinya selain dari perampokan terorganisir. Setelah dia tandatangan semua, NG bilang, bolehkah saya minta tempat penahanan? Oh enggak, sudah ditetapkan di mana? Di bawah. Oke, sudah. Kalau begitu, kemudian NG minta kalau bisa dia diturunkan langsung ke bawah, disetujui oleh penyidik. Tiba-tiba diumumkan, disampaikan lagi oleh penyidik, dari pimpinan tidak boleh, Anda harus lewat depan. NG di situ nangis. Kenapa saya mesti dipertontonkan?